Kita semua pasti tahu, atau paling nggak pernah dengar, yang namanya mie gacoan. Tempat makan yang antreannya, ya ampun, panjang banget, harganya super murah, dan cabangnya ada di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kok bisa ya bisnis ini jadi sebesar sekarang? Ini tuh kayak anomali. Kisah tentang gimana sebuah brand bisa ngebangun kerajaan triliunan rupiah dengan jualan produk yang harganya lebih murah dari ongkos parkir di mall. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah bisnis bisa tumbuh jadi raksasa dengan harga jual yang kelihatannya mustahil banget buat untung? Nah, inilah teka-teki yang bakal kita bongkar sama-sama lapis demi lapis dalam ulasan kali ini. Pertama, kita lihat dulu skalanya. Coba lihat angka ini. Ini adalah estimasi pendapatan tahunan mie gacoan. 3,6 triliun rupiah. Gila kan? Angka yang fantastis banget buat sebuah brand yang kita kenal sebagai makanan merakyat. Nah, inilah skala kerajaan yang lagi kita omongin. Dan disinilah kontrasnya yang bikin pusing kepala. Angka triliunan tadi itu dibangun di atas produk yang harganya di bawah 10.000 perak. Ini dia paradoksnya. Triliunan rupiah dari mie seharga gocengan. Gimana caranya? Oke, untuk mecahin teka-teki ini, kita harus mulai dari satu fakta yang mungkin bakal bikin banyak orang kaget. Ternyata, mie gacoan itu bukanlah yang pertama. Mereka bukan penemu konsep mie pedas berlevel yang fenomenal itu. Coba deh lihat lini masa ini. Jauh sebelum gacoan lahir di tahun 2010, udah ada yang namanya Kober Mie Setan. Mereka yang mulai duluan di Malang. 6 tahun kemudian, baru gacoan muncul. Jadi, Kober itu pionirnya. Gacoan datang belakangan. Tapi, seperti yang kita tahu, merekalah yang akhirnya meledak. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Kober itu yang nemuin idenya, tapi gacoan yang jago banget eksekusinya. Mereka fokus ke dua hal utama, skalabilitas, alias buka cabang sebanyak-banyaknya di mana-mana, dan yang paling penting, mereka berhasil memenangkan perang persepsi di benak kita semua. Kutipan ini benar-benar pas banget. Intinya, konsumen itu nggak peduli siapa yang duluan. Mereka pedulinya sama brand yang paling gampang ditemuin dan paling nempel di kepala. Dan gacoan adalah bukti hidup dari prinsip ini. Oke, jadi teka-teki bagian pertama udah kejawab. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya yang lebih dalam lagi. Mesin uang mereka. Harga mie yang murah meriah itu bukan kebetulan loh. Itu adalah sebuah ilusi yang dirancang dengan sangat-sangat cerdik. Strategi mereka ini punya nama keren, Loss Leader Pricing. Anggap aja mie yang harganya di bawah 10.000 itu sebagai umpan. Tujuannya bukan buat cari untung dari mie-nya, tapi buat mancing kita supaya masuk dan duduk manis di restoran mereka. Coba deh ingat-ingat pas kita bayar di kasir. Kita pasti mikir, sebagian besar uang gue ini buat bayar mie-nya lah. Iya kan? Secara porsinya kan yang paling gede. Wajar banget kalau kita mikir gitu. Ini persepsi kita sebagai pelanggan. Tapi, coba lihat kenyataannya dari sisi bisnis, dunianya beda banget. Laba alias profit mereka itu hampir nggak ada yang datang dari mie. Keuntungan terbesar mereka justru datang dari lauk pendamping, kayak dimsum, udang rambutan, dan dari minuman. Totalnya 95%. Margin keuntungan di produk-produk ini gede banget, bisa 40-50%. Nah, keuntungan dari sinilah yang dipakai buat mensubsidi harga mie yang murah itu. Jadi mie-nya itu beneran cuma pancingan. Tentu aja, strategi jual rugi pakai umpan kayak gini cuma bisa jalan kalau ada satu syarat mutlak yang terpenuhi. Volume penjualan yang luar biasa besar, gila-gilaan. Nggak mungkin bisa ngandalin untung dari dimsum kalau yang datang cuma 10 orang sehari kan? Dan disinilah konsep skala ekonomi atau economies of scale jadi kuncinya. Coba bayangin, gacoan beli bahan baku, misalnya cabai atau tepung. Itu bukan lagi per kilo, tapi mungkin udah per ton buat ratusan cabang sekaligus. Artinya daya tawar mereka ke pemasok jadi kuat banget. Harga pokok produksi per mangkok mie jadi bisa ditekan serendah-rendahnya. Inilah yang bikin mesin bisnisnya bisa terus muter kencang. Tapi, modal bisnis yang dibangun di atas kecepatan, volume masif, dan harga super murah ini ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar di balik layar. Ada kompromi-kompromi operasional yang seringkali gak kita lihat pas lagi asik makan mie. Semua kontroversi yang sering kita dengar ini bukan kejadian acak. Ini semua adalah gejala dari sebuah sistem yang dipaksa bekerja di bawah tekanan yang luar biasa ekstrim. Mulai dari soal nama menu setan yang bikin sertifikasi halal jadi ribet, antrian ojol yang mengular karena dapurnya kewalahan, sampai isu soal upah karyawan.
Semuanya adalah efek samping dari upaya mati-matian buat mempertahankan harga murah dalam skala raksasa. Nah, sekarang kita coba tarik kesimpulan. Kenapa sih model gacuan ini bisa klik banget, terutama di Indonesia? Jawabannya sebenarnya simpel. Mereka nggak jualan produk yang lagi tren sesaat, kayak es kepal Milo dulu. Mereka jualan sesuatu yang udah jadi makanan pokok, udah mendarah daging di budaya kita. Dan data ini buktinya. Lihat, Indonesia itu konsumen mie instan terbesar kedua di seluruh dunia. Jadi, gacoan itu nggak perlu susah-susah menciptakan pasar baru. Pasarnya udah ada dan raksasa banget. Mereka tinggal masuk dan merebutnya dengan strategi harga dan branding yang cerdas. Jadi, kesuksesan mie gacuan ini adalah kombinasi dari 3 hal. Strategi bisnis yang cerdik, eksekusi yang brutal, dan produk yang pas untuk pasar yang tepat. Tantangan terbesar mereka ke depan itu bukan lagi cari pelanggan kayaknya. Pertanyaannya sekarang adalah, sanggup nggak mesin raksasa yang mereka bangun ini terus-terusan lari di bawah tekanan volume sebesar ini? Atau jangan-jangan suatu saat nanti malah bisa meledak dari dalam? Nah, ini pertanyaan menarik buat kita pikirin bareng-bareng.